sekali lagi penyertaan-Mu sempurna. Saya persilakan Bapak Ibu sejahtera bagi tengah ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba waktunya bagi kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami sungguh-sungguh rindu, haus dan lapar untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau beracara saat ini. Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh yang kudus, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, jauh dari kekeliruan dan kesalahan, sehingga firman-Mu boleh memperlengkapi hidup kami, membawa kami kepada arah kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, Engkau persiapkan setiap kami, persiapkan hati kami menjadi tanah hati yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan memperoleh tempat dalam hati kami dan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tolak segala kuasa yang mengganggu sukacita kami, yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu fokus kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh apapun yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, berkhotbah tentang kesempurnaan ini jarang orang mau lakukan. Kalau Bapak Ibu teliti baik di YouTube, di internet yang membahas tentang kesempurnaan Kristen itu langka banget. Karena apa? Dianggap tidak relevan, tidak realistis, dan tidak mungkin mampu dilakukan oleh manusia. Makanya banyak istilah itu adalah kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan milik rokok sampurna ya. Banyak saya dengar orang ngomong begitu karena rupa-rupanya konsep sempurnanya mereka itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sempurna dalam pemahaman dunia
itu berbeda konsepnya dengan sempurna dalam pemahaman Alkitab. Jadi Bapak Ibu, setelah kita diselamatkan, kita mengalami apa yang disebut dengan pembenaran. Tapi tidak berhenti di situ. Roh Kudus yang melahirbarukan kita itu diam dan tinggal dalam diri kita untuk memperlengkapi kita terus sampai kepada satu titik yang namanya kesempurnaan. Nah, kapan sempurna itu diperoleh? Dan bagaimana cara memperoleh? Apakah kita memperolehnya setelah atau selama kita masih hidup di bumi ini, atau nanti kesempurnaan penuh itu kita peroleh setelah kita mati? Ini menjadi perdebatan serius antara teolog-teolog dari abad terawal sampai kemudian hingga saat ini ya. Jadi bermacam-macam pandangan mereka. Ada yang mengatakan kita tidak mungkin sempurna selama masih di bumi ini. Kesempurnaan penuh nanti kita terima di surga. Kita juga ada yang mengatakan bisa kita sempurna, tapi dalam pengertian sempurna yang apa dikatakan oleh Alkitab. Jadi pada kesempatan kali ini makanya kita akan membahas apa sih sempurna itu. Yang pertama itu kita harus mencari tahu apa itu sempurna. Sempurna yang pertama itu adalah kesempurnaan absolut. Saya baca dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil bagimu. Juga kita bisa lihat dalam Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang saya mau sampaikan ini begini di sini. Kesempurnaan absolut itu hanyalah milik Allah. Karena hanya dimungkinkan oleh Allah. Ketika kita berbicara misalnya Allah yang Maha Kuasa, itu artinya bahwa Tuhan itu karena kekuasaannya, kemampuannya itu begitu sempurna, sampai tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, tidak ada yang tidak bisa dia bikin, tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan. Semuanya mampu dia kerjakan. Kalau manusia yang terbatas mau mengerjakan sesuatu itu, lihat dulu dia mampu mengerjakannya, punya skill untuk itu, punya kemampuan untuk itu, punya biaya untuk itu. Tetapi kalau berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, karena kuasanya itu sempurna, kemampuannya itu sempurna, apapun yang dia mau kerjakan itu bisa dia dikerjakan tanpa mengalami kesulitan apapun. Ini yang disebut dengan kesempurnaan absolut dari sisi kuasa. Kemudian pengetahuan Tuhan itu juga sempurna. Begitu sempurnanya pengetahuan Tuhan sampai tidak ada istilah dia baru tahu, dia belum tahu, atau tidak ada istilah dia sudah tahu untuk Tuhan. Karena segala sesuatu itu terjadi serentak di hadapan Tuhan. Saya pernah bilang bahwa Tuhan itu berada di luar ruang dan waktu. Dia itu berada di luar ruang dan waktu. Segala sesuatu itu di kacamata Tuhan itu terjadi serentak. Tidak ada istilah kemarin, hari ini, esok dalam kacamata Tuhan. Semuanya terjadi serentak. Makanya Tuhan, karena dia sempurna pengetahuannya Tuhan, Tuhan itu tidak berusaha mencari tahu. Segala sesuatu dia tahu. Kalau kita ingin membuat sesuatu misalnya harus cari tahu dulu, belajar dulu. Tetapi kesempurnaan absolut itu tidak semacam itu. Semuanya lengkap pada dirinya sendiri. Dia tidak bergantung pada sesuatu yang di luar dirinya. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan absolut. Dan ini hanya Tuhan yang punya. Karena pribadinya sempurna, pengetahuannya sempurna,
kuasanya sempurna, kemampuannya sempurna, apapun yang dia buat sempurna. Di dalam Ulangan 32 ayat 4 misalnya, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Karena kuasanya sempurna, apapun yang dia buat sempurna. Ketika dia bikin bumi, bumi sempurna. Ketika dia bikin tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan sempurna. Ketika dia bikin manusia, dia ciptakan manusia, manusia sempurna. Makanya ketika dia selesai menciptakan manusia, dia lihat, sungguh amat sangat baik. Sungguh amat baik. Itu bahasa lain dari sempurna. Jadi apa yang Tuhan buat itu sempurna adanya. Karena memang kuasanya sempurna. Dalam 2 Samuel 22 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna. Jadi karena memang segala sesuatu yang keluar dari pribadi yang sempurna, itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan semacam ini hanya bisa dimiliki oleh pribadi yang namanya Allah. Saya ingat zaman dulu tahun 94, 95 saya diskusi dengan Pak Esra. Kenapa Allah itu harus satu? Itu dimuat di dalam bukunya Pak Esra dengan judul Mengapa Allah. Kenapa Allah itu harus satu? Tidak bisa lebih dari satu. Karena kata maha itu mengurung harus satu. Kalau ada dua maha, berarti tidak maha dia. Bisa tangkap? Kalau ada dua maha kuasa, berarti tidak maha kuasa. Karena kekuasaan yang satu dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Makanya dengan kata maha melekat pada Allah, itu mengharuskan bahwa Allah itu satu adanya. Kalau ada yang dua maha, berarti tidak maha. Saya ulangi ya. Kalau ada dua maha, berarti tidak maha dia. Kesempurnaan semacam ini, baik dari sisi kuasa maupun dari sisi pengetahuan, inilah yang hanya bisa dimiliki oleh Allah, disebut dengan kesempurnaan absolut atau kesempurnaan mutlak. Yang kedua, tapi saya mau sampaikan sedikit dulu. Saya pernah juga bilang begini, apakah Allah itu bisa berdosa? Tidak bisa. Karena apapun yang dia lakukan, kita tidak bisa sebut itu dosa. Dia mau ngambil punya kita, punyanya dia. Apakah relevan kita katakan Allah mencuri? Tidak mungkin kan? Relevankah kita bilang Allah membunuh? Tidak, punyanya dia, haknya dia itu. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan absolut itu. Tidak ada istilah salah untuk Allah. Tidak ada istilah celah atau dosa, yang apapun yang dia perbuat itu benar adanya. Karena dialah standarnya. Yang kedua itu kesempurnaan relatif atau nisbi. Mungkin pernah dengar kesempurnaan relatif atau kesempurnaan nisbi ya. Coba kita lihat dulu dalam macam-macam kesempurnaan relatif dalam matematika. Yang SMA pasti pernah dengar tentang bilangan sempurna. Pernah dapat pelajaran di SMA, bilangan sempurna itu bilangan berapa? 6, 28. Pernah? Tapi zaman dulu bilangan sempurna itu adalah 10. Dasarnya apa? Karena jari kita 10. Zaman dulu. Tetapi pada abad ke 60 sampai 120 ada seorang bernama Nikomakus. Dia mengatakan bahwa bilangan sempurna itu adalah 6, 28, 496, 8128 dan seterusnya. Dengan kriteria adalah bilangan bulat positif yang merupakan hasil dari jumlah faktor-faktornya kecuali bilangan itu sendiri.
Bilangan aja bisa sempurna. Tadi dikatakan katanya yang sempurna itu cuma Allah. Tapi dalam bagian ini secara matematika, bilangan juga bisa sempurna. Nah, kalau begitu masalahnya di mana? Sempurnanya itu yang berbeda. Kalau tadi sempurna secara absolut, yang sekarang sempurna secara relatif. Saya mau tanya, kalau saya naik kereta api, saya sedang duduk atau sedang berlari? Duduk dalam relasi dengan kereta api, berlari dalam relasi dengan tanah. Makanya ketika terjadi kecelakaan, muncul gaya yang membuat orang yang berada dalam posisi kecelakaan itu terlempar. Karena dalam relasi dengan tanah sebenarnya kita sedang bergerak. Dari kata relasi ini muncul kata relatif. Sempurnanya sebuah bilangan jangan disandingkan dengan sempurnanya Allah. Bisa nangkap ya? Sempurnanya sebuah bilangan jangan disandingkan dengan sempurnanya Allah. Kalau begitu cara berpikir kita kacau nanti. Karena sempurnanya sebuah bilangan itu sifatnya relatif. Ada juga bentuk geometris yang sempurna. Nah, kalau pelajaran SMA kalau kembali kita ingat nih, saya ini senang sekali pelajaran itu sejarah, apalagi hafal kapan benua Amerika ditemukan tahun 1492, kapan VOC masuk 1511, masih ingat ini. Pelajaran-pelajaran waktu SMP juga masih ingat. Nah, saya masih ingat tuh bentuk geometris yang sempurna itu adalah lingkaran. Karena apa? Seluruh bebannya itu mempunyai seluruh titik dalam lingkaran itu mempunyai beban yang sama. Berbeda dengan itu kalau persegi atau persegi 4. Kekuatannya terletak di sudut. Makanya Bapak Ibu kalau pernah gali sumur, jangan coba-coba gali sumur itu dengan bentuk segi 4. Lebih rawan akan longsor dibandingkan dengan menggali sumur itu atau lingkaran. Kenapa? Titik kekuatannya itu sama, merata, berbeda dengan berbentuk persegi. Saya tahu itu, bapak saya juga suka gali sumur dulu sebelum ada PDAM. Bentuk geometris lingkaran itu sempurna. Tadi ada bilangan yang sempurna. Ini yang disebut dengan sempurna secara relatif. Coba kita lihat sempurna relatif dalam Alkitab. Mazmur 119 ayat 96. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Itu terjemahan baru. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kulihat bahwa yang sempurna pun terbatas. Hanya perintahmu lah yang sempurna. Apa yang mau disampaikan pemazmur di sini? Yang sempurna pun terbatas. Masuk akal, tadi dikatakan sempurna, tapi ternyata ada batas-batas kesempurnaan. Pemazmur mengatakan ternyata sempurna itu ada yang rela. Bapak Ibu pernah dengar lagunya Andra Backbone ya? Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, begitu ya? Saya cuma dengar sepotong-sepotong. Saya sampai berpikir, segitu sempurnakah itu perempuan? Ya, inilah yang disebut dengan sempurna relatif dan subjektif. Bagi dia, perempuan yang dia suka itu dianggap sempurna karena memenuhi kriteria tertentu, tapi belum tentu sempurna di kacamata orang lain. Ini disebut dengan kesempurna secara relatif. Nah, makanya
Coba kita lihat arti sempurna secara relatif tadi. Kejadian 1 ayat 26 dengan Kejadian 1 ayat 31. Saya baca dulu, kita pelan-pelan supaya kita bisa mengerti. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, menurut gambar dan rupa kita. Saya garis merah kata menurut, dan garis biru kata gambar dan rupa. Jadi kata gambar dan rupa di sini saya tidak akan bahas secara mendalam bagaimana para teolog itu berdebat. Ada yang menganggap gambar dan rupa itu berbeda, ada yang menganggap itu sinonim. Jadi kata gambar, ada yang menganggap gambar itu adalah natural image, terbagi. Yang kedua political image, yang ketiga moral image. Ada yang membaginya semacam itu. Itu baru kata gambar, belum kata rupa. Nah, kata rupa itu diterjemahkan di tempat lain icon, kayak semacam patung, ya. Cuma kita nggak akan bahas itu dulu. Cuma yang saya mau katakan bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kalau saya mau gambarkan dengan sederhana, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan mengikuti gambar yang dibuat oleh Allah atau gambarnya Allah. Kalau mau membangun sebuah bangunan, biasanya sebelum dibangun itu bangunan, dibuat dulu gambar tekniknya. Kesesuaian pembangunan bangunan tersebut dengan gambar tekniknya, ini disebut sempurna. Saya ulang, kesesuaian antara gambar teknik dengan hasil itu disebut sempurna. Bisa nangkap? Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 31 Allah bilang begini, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bahasa sederhananya, semua yang dijadikan Allah itu sempurna. Sempurna itu artinya ada kesesuaian antara desain dengan hasil. Semakin mendekati desain, hasilnya itu bisa disebut dengan sempurna. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah belajar ilmu pertukangan, terkadang gambarnya bagus, hasil kerjanya tidak bagus. Saya kalau dapat proyek dulu, terutama bangunan begitu atau jembatan, untuk membuat boplang itu saya tidak pernah percaya orang. Boplang itu adalah suatu tahapan di mana kita tarik tali ke sana, tarik tali kemari, mau digali lubang pondasi. Itu pembuatan boplang, kebanyakan tukang-tukang zaman dulu itu masih pakai dalil Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi jumlah kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan kuadrat ke-12 sisinya. Jadi mereka pakai tarik tali kemari, dihubungkan lainnya, ditaruh ikatan tali sini 60 cm, yang di sini 40 cm, ini pasti 1 meter. Jadi kalau tangannya bergerak sedikit saja, ternyata sudutnya sudah berubah. Mau cari sudut 90 itu berubah di bagian sana sampai 1 jengkal bedanya. Nanti ketahuan kapan? Waktu pasang tehel dengan pasang plafon. Ternyata bangunannya tidak siku. Makanya tukang-tukang modern, daripada kita siku main-main begitu, lebih baik beli laser. Akurasinya jauh lebih. Cuma celakanya kalau di siang hari susah kalau nggak pakai kacamata hitam, ya. Jadi kesesuaian antara desain yang kita buat dengan hasil yang kita kerjakan itu disebut sempurna. Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah, dan ketika diciptakan benar-benar seperti itu, seperti desainnya, itu disebut sempurna. Jadi manusia ketika diciptakan itu sempurna adanya, tapi bukan sempurna absolut. Dia itu sempurna secara relatif, yang artinya ada kesamaan antara hasil ketika dia telah diciptakan dengan desain yang dibuat sebelumnya. Yang kedua, sempurna itu punya makna
berfungsi sesuai tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan manusia itu apa? Supaya mereka menguasai bumi. Tujuan penciptaan bumi apa? Menjadi wadah menampung semua ciptaan-ciptaan yang lain. Ketika semua itu diciptakan dan sesuai dengan tujuan penciptaan, maka itu bisa disebut sempurna. Saya beri contoh. Ketika saya bikin kue, tujuan saya bikin kue adalah kue tersebut bisa dimakan, bisa dijual, harum aromanya, bentuknya indah, sesuai dengan tujuan saya menciptakan kue, bahwa kue itu bisa dipasarkan. Ketika kue itu dicetak, dibuat dan mencapai tujuan saya, kue itu begitu indah, harum dan bisa dijual, kue tersebut bisa disebut bisa nangkap ya? Tujuan pohon misalnya diciptakan apa? Ternyata pohon di siang hari berfotosintesa. Fotosintesa ini menghasilkan oksigen. Dia merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Ketika pohon diciptakan dan berfungsi bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, berarti pohon tersebut sempurna karena sesuai dengan tujuan si pembuat. Yang ketiga, arti sempurna itu adalah memenuhi persyaratan sesuai dengan spek yang ditetapkan. Makanya tabernakel, kemah tabernakel itu disebut sempurna dalam Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Kemah yang lebih besar, lebih sempurna itu berbicara kemah di mana Yesus sebagai imam besar. Tetapi kemah yang pada zaman dulu berarti sempurna karena ini menggunakan kata lebih sempurna. Sama-sama sempurna, cuma yang dilewati oleh Tuhan Yesus ini adalah kemah tabernakel yang lebih sempurna. Berarti kemah yang dibangun oleh Musa itu kemahnya sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena dibangun sesuai dengan spek yang diharapkan. Panjangnya harus sekian hasta, ya, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Ketika memenuhi spek atau dimensi yang telah ditetapkan Tuhan, itu disebut sempurna. Begitu juga dengan kualitas bahan yang digunakan, itu ada peraturan semua. Oh, ini harus dibuat dari kulit lembu, ini harus dibuat dari kulitnya ikan hiu atau ikan paus, ya. Banyak spek yang dibutuhkan di sini. Ini harus dilapisi emas. Jadi semua memenuhi spek. Apapun yang sesuai dengan spesifikasi yang Tuhan tetapkan, itu bisa disebut sempurna. Yang terakhir, kesempurnaan Kristen. Kesempurnaan absolut hanya Tuhan yang punya. Kesempurnaan relatif atau nisbi. Ada kesesuaian antara desain dan hasil, berfungsi sesuai dengan penciptaan, dan memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang telah ditetapkan Tuhan. Yang ketiga, kesempurnaan Kristen. Yang perlu kita ketahui tentang kesempurnaan Kristen ini, pertama adalah kesempurnaan Kristen adalah kesempurnaan dalam proses. Coba kita lihat dalam Filipi 3 ayat 10, ayat 12, ayat 15. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kapan itu terjadi? Sudah, yaitu sejak kita ditangkap oleh Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini
atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Filipi 3:15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Konsep kesempurnaan Paulus ini unik loh. Sudah tapi belum. Apa bahasa Inggrisnya? Already but not yet. Sudah tapi belum. Satu sisi dia bilang dia sudah sempurna, tapi satu sisi dikatakan dia belum sempurna. Coba kita lihat lagi dalam Filipi 3:12. Dia katakan belum di situ. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Jadi kesempurnaan itu seolah-olah Paulus menggambarkan bahwa itu selalu berada dalam proses. Kita ketika dibenarkan di dalam Kristus, status kita sempurna, tetapi harus diproses terus sampai kepada kita nanti bertemu dengan Kristus. Disitulah kesempurnaan penuh itu kita akan terima. Saya tanya, waktu telur ayam belum menjadi ayam, apakah telur itu sempurna? Sempurna ya? Sempurna sebagai telur. Ketika anak ayam yang sudah memiliki organ-organ yang lengkap, apakah dia sempurna? Sempurna sebagai anak ayam. Lebih sempurna mana, telur atau anak ayam itu? Iya, dua-duanya sempurna pada tahapannya masing-masing. Betul? Jadi kesempurnaan Kristen itu selalu berada di dalam proses dan akan mencapai kepenuhannya nanti ketika kita sudah bertemu dengan Yesus. Artinya kita dicengkram oleh perbuatan Kristus dari segala sisi. Tak usah cemas, kesempurnaan adalah pekerjaan Kristus bagi kita. Bagian kita ialah berdamai dengan segala ketidaksempurnaan, baik yang telah lewat maupun yang ada di depan mata, sambil terus bergerak ke masa depan, setapak demi setapak. Yang penting arahnya satu, menuju Kristus. Sementara itu dia terus-menerus menjadikan karyanya sempurna di dalam diri kita. Dan ini saya alami, luar biasa. Artinya begini, dulu apa yang kita anggap benar, sekarang baru kita sadar itu salah. Terkadang di saat kita misalnya menjadi pejabat, kita berpikir bahwa apapun yang kita buat itu benar. Padahal ada waktu-waktu tertentu ternyata setelah kita renungi dengan baik, hal itu salah. Saya tertegur ketika anak saya posting ini. Dia bilang begini, posisimu di tempat kerja bersifat sementara. Jabatan maupun gelarmu terbatas. Namun caramu memperlakukan orang akan selalu diingat. Saya ulang ya. Posisimu di tempat kerja bersifat sementara. Jabatan maupun gelarmu terbatas, namun caramu memperlakukan orang akan selalu diingat. Lah saya kok bilang, kok baru sekarang saya ngerti. Kemarin kenapa saya tidak paham? Terkadang kita punya bawahan, misalnya kita perlakukan mereka seenak udel kita, semau kita tidak pernah memikirkan perasaan mereka.
anggap sah dan benar. Ternyata Kristus memproses kita ke arah kesempurnaan, baru kita akan ngerti. Oh iya, sampai mati pun saya ini, apa yang saya perlakukan kepada mereka, mereka akan ingat. Luar biasa kan? Jadi artinya kita perlu banyak belajar. Di saat posisi apapun, posisi itu terbatas. Kesempurnaan itu akan membuat kita sadar bahwa hal itu salah, dan kita akan berubah dengan kekuatan Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri kita. Marah-marah misalnya, saya pernah bilang, memarahi orang di depan umum itu ternyata adalah sebuah penghinaan. Karena kalau memperbaiki kesalahan bukan di depan umum, ya, itu kapan kita sadar? Setelah kita mulai dibawa mengarah kepada kedewasaan, mengarah kepada kesempurnaan. Ternyata batu, apa itu, kata-kata yang kita lemparkan itu seperti batu yang dilempar ke dalam laut. Batunya sudah tidak terlihat, batunya tidak terlihat, padahal dia ada di situ, di dasar lautan. Kata-kata yang kita lemparkan itu kadang-kadang sudah tidak terlihat, ternyata mengendap di hati yang terdalam dari orang lain. Makanya kesempurnaan akan membuat kita tambah mengerti. Satu hari, step by step, semakin indah di hadapan Tuhan. Perilaku kita, karakter kita dibenahi oleh Tuhan ke arah kesempurnaan. Begitu juga misalnya dengan marah. Nah, kata sabar itu artinya dalam bahasa aslinya itu tidak mudah mendidih. Setiap benda itu mempunyai titik didih berbeda-beda. Air punya titik didih berbeda dengan alkohol. Alkohol punya titik didih berbeda dengan logam dan sebagainya. Jadi semakin lambat kita mendidih itu disebut sabar. Ternyata semakin kemari kita sadar Tuhan bekerja di dalam kita, kita dibuatnya menjadi sabar. Sabar yang diproses oleh Tuhan itu bukan karena umur. Banyak orang rambutnya sudah putih semua tapi tidak sabar. Sabar itu bukan produk karena kita tambah tua. Tidak. Sabar itu bukan produk karena itu pendidikan tinggi, karena banyak juga orang punya pendidikan tinggi tidak sabar. Kesabaran itu dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita, diproses. Semakin hari semakin dibawa kepada arah kesempurnaan penuh. Yang kedua, kesempurnaan Kristen bukan berarti tanpa dosa. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Itu menggunakan kata tamim yang seharusnya diterjemahkan sempurna. Di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Coba lihat baik-baik. Seorang yang benar dan tidak bercela, itu bahasa lainnya apa? Pertanyaannya, apakah Nuh tanpa dosa? Tetap berdosa kan? Dia kan keturunan Adam. Karena kalau kita katakan Nuh tanpa dosa, kita menabrak begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa semua manusia berbuat dosa. Yang kedua, Ayub. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Itu tam juga. Bahasa lainnya Ayub tapi apakah Ayub tidak berdosa? Berdosa karena dia tetap keturunan Adam dan Hawa. Termasuk dengan Daniel dan Yusuf yang tidak pernah dicatat dosanya dalam Alkitab.
Kalau Bapak Ibu mau cari juga dimanapun, Yusuf dengan Daniel itu tidak akan ketemu di mana dosanya. Yusuf dan Daniel itu tidak dicatat dosanya, bukan berarti Daniel dan Yusuf itu tidak berdosa. Sempurna terlihat, tapi bukan berarti tanpa dosa. Dalam bukunya A Plain Account of Christian Perfection, John Wesley menjelaskan begini: kita tidak mungkin lagi menjumpai manusia yang hidup ini yang mutlak sempurna dan maha tahu. Mereka tidak lepas dari kelemahan, kelesuan atau kelambanan dalam pengertian atau kurang tangkas dalam hal bobot imajinasi. Demikian juga kekurang pantasan dalam bahasa dan ketidaksopanan ucapan, yang untuk itu masih dapat lagi ditambahkan ribuan catat yang tidak dapat lagi disebutkan, baik di dalam percakapan maupun di dalam kelakuan. Dari kelemahan seperti itu tidak ada orang yang benar-benar bebas sampai roh mereka kembali kepada Allah. Saya mendapatkan sebuah kata-kata yang bagus. Sepanjang hidup kita akan bergumul dengan ketidaksempurnaan. Tak jarang kita bodoh dan ceroboh, badung dan tersandung, terseret dan terpleset, silau dan kacau. Tak perlu frustasi. Rangkul saja ketidaksempurnaan itu dengan jujur sambil terus merangkul Kristus dan melangkah maju hari demi hari. Kita tidak sempurna, tetapi sedang disempurnakan terus oleh Kristus. Sejauh kita berjalan dalam rangkulan yang sempurna, mengapa mesti takut pada ketidaksempurnaan? Yang ketiga, kesempurnaan Kristen melingkupi kesempurnaan kasih. Terakhir ya, kita kembali kepada bacaan kita tadi. Di dalam bacaan kita tadi ayat yang ke-48 bilang bagaimana? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata digunakan untuk sempurna itu teleios. Kalau ini kita nggak mengerti, kita bisa salah paham. Karena seolah-olah standar kesempurnaan itu adalah kesempurnaan absolut yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Padahal konteksnya itu begini Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-43 ya, Yesus bilang begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat membuat suatu ajaran yang menurut Yesus itu keliru. Karena ajarannya itu disuruh mengasihi sesama dan membenci musuh. Nah, sesamanya itu siapa? Ternyata dalam pemahaman orang Yahudi, sesama itu hanyalah orang yang seiman. Sedangkan orang-orang Samaria mereka anggap bukan sesama, yang masih ada hubungan darah sebenarnya dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Jadi kemudian mereka tambah, bencilah musuhmu. Jadi karena sesamanya dipersempit, mereka punya kesempatan untuk lebih luas membenci orang lain atas nama itu musuh. Dengan mempersempit sesama, mereka memperluas musuh yang mau dibenci. Kemudian ini diluruskan oleh Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia lanjutkan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Kasihnya Bapa itu tidak hanya ditujukan kepada orang yang membaiki dia. Dia menurunkan hujan kepada orang-orang jahat, juga kepada orang-orang baik. Menerbitkan matahari kepada orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar.
Kemudian disambunglah katanya. Karena itu, ini ayat ini harus ditempatkan di situ. Karena apa? Karena Bapamu yang di sorga itu kalau mengasihi itu tidak pandang bulu. Hendaklah kasihmu sempurna seperti Bapamu di. Bisa nangkep maksudnya ayat ini? Bukan Tuhan menuntut saudara dan saya sempurna seperti sempurnanya Tuhan yang absolut. Yang dia tuntut adalah kasihmu itu harus sempurna. Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang tidak pandang bulu. Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu harus mendoakan orang yang menganiaya kamu. Itu yang disebut dengan di situ. Coba kita lihat dalam ayat 48 tadi. Jadi kasih yang sempurna itu adalah kasih kepada semua orang yang tidak membalas jahat dengan jahat, tapi justru mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Ini Tuhan Yesus praktekkan. Ketika dia dijahati, disalib, diolok-olok, dihina, dan macam-macam dilakukan di kayu salib, apa yang Yesus lakukan? Didoakan, ya Bapa, ampuni mereka. Ini dipraktekkan oleh Stefanus. Stefanus itu ketika dirajam dengan batu, dia mendoakan orang-orang menganiaya dia. Jadi yang mau disampaikan di sini, kamu itu loh, kasihmu itu harus sempurna, sama seperti kasih Bapa kepada manusia. Kasihmu itu harus sempurna seperti kasih Allah itu yang tidak pandang bulu dan ditujukan kepada semua orang. Makanya jangan heran, coba kita lihat dalam terjemahan lain. Terjemahan lain inilah, Matius 5 ayat 48 ini bisa mewakili maksud daripada ayat yang ke-58 itu dengan secara lebih sempurna. Allah Bapamu yang di sorga mengasihi semua orang dengan sepenuhnya. Jadi kalian juga harus gampang kan mengertinya? Dalam terjemahan TSI, hendaklah kamu mengasihi semua orang. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna. Jadi kita tidak boleh mengasihi itu pandang mengasihi sesama yang dipersempit, hanya orang-orang kita aja, tapi mengasihi semua orang sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Coba kita lihat dalam terjemahan TVM. Kamu harus mengasihi semua orang seperti Bapa kamu yang di surga mengasihi semua orang. Jadi kata sempurna itu yang dimaksudkan, hendaklah kamu sempurna, mengasihi dengan sempurna. Kasih sempurna itu mengasihi semua orang dan tidak membalas kejahatan dengan kalau ada orang yang menganiaya kita, kita harus doakan. Dengan begitu kita sempurna secara relatif, ya. Jadi yang mau ditekankan di situ, jangan hanya beragama dalam mengasihi teman-teman dan tetanggamu, tetapi tunjukkan kesalehanmu dalam mengasihi musuh-musuhmu. Tirulah Tuhan, biarlah kesalehanmu lengkap, proporsional, teratur. Setiap orang Kristen dapat seperti ini. Setiap orang Kristen harus seperti ini, memiliki kasih yang tidak pandang bulu. Karena ketika kita mengasihi semua orang dan tidak pandang bulu, itu artinya kasih kita sempurna. Yang terakhir, kesempurnaan Kristen adalah anugerah, bukan prestasi. Ketika kita bisa sempurna, jangan lupa Yesus, Roh Kudus, Allah Tritunggal mengerjakannya di dalam kita. Roh Kudus mengerjakan dalam kita. Jadi jangan berpikir bahwa kesempurnaan Kristen adalah karena usaha kita. Jangan berpikir bahwa kesempurnaan itu adalah semua pekerjaan kita. Ada sinergi. Tadi dikatakan oleh Paulus, aku berlomba-lomba, berusaha. Bahasa-bahasa yang sering Paulus gunakan. Jadi ada bagian kita, ada bagian Roh Kudus. Namun dari semuanya, karena tidak ada sesuatu pun yang berhasil tanpa Roh Kudus, makanya kesempurnaan Kristen itu hanya bisa diapresiasikan, diberikan kepada Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Makanya jangan kalau merasa sempurna itu adalah prestasi kita. Itu adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mudah-mudahan kita terus mengarah pada arah kesempurnaan. Karena setelah kita diselamatkan, habis kita dibenarkan, tidak berhenti di situ. Bahkan kalau mau diperhatikan dan dipelajari lebih lanjut, tugas pengembalaan itu adalah tugas memperlengkapi jemaat sampai sempurna. Walaupun kesempurnaan penuh itu nanti kita terima setelah Yesus datang kali kedua. Tuhan Yesus memberkati.